Di sebuah desa kecil yang damai bernama Sukamaju, yang terletak di tepi hutan lebat di Palangkaraya, hiduplah seorang pemuda bernama Arga. Arga dikenal sebagai pemuda yang rajin dan baik hati. Setiap hari, ia membantu orang tuanya bertani dan mencari kayu di hutan. Desa Sukamaju sendiri terkenal dengan keindahan alamnya, namun juga menyimpan sebuah legenda yang telah turun-temurun diceritakan oleh para tetua desa. Legenda itu menceritakan tentang seekor ular naga putih yang konon tinggal di sebuah gua tersembunyi di tengah hutan. Ular naga putih itu diyakini sebagai penjaga hutan dan sumber air yang memberikan kehidupan bagi desa. Menurut cerita, naga putih memiliki sisik berkilauan seperti mutiara dan mata yang memancarkan kebijaksanaan. Ia hanya muncul ketika desa berada dalam bahaya atau ketika ada orang yang memiliki niat murni ingin bertemu dengannya. Suatu hari, musim kemarau yang panjang melanda desa Sukamaju. Sungai-sungai mengering, tanaman layu, dan hewan-hewan mulai meninggalkan hutan. Penduduk desa mulai khawatir akan kelangsungan hidup mereka. Arga, yang merasa prihatin dengan keadaan ini, memutuskan untuk mencari ula. Setelah musim kemarau berakhir dan hujan kembali menyuburkan tanah desa Sukamaju, kehidupan penduduk desa pun kembali normal. Arga, yang kini dianggap sebagai pahlawan desa, terus memimpin warga untuk menjaga hutan dan alam sekitar. Ia sering mengajak anak-anak muda desa untuk menanam pohon, membersihkan sungai, dan belajar tentang pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem. Namun, suatu hari, kabar tentang keberadaan ular naga putih dan kekuatannya yang ajaib tersebar hingga ke kota-kota besar. Banyak orang dari luar desa datang ke Sukamaju, penasaran dan ingin melihat naga putih. Beberapa di antaranya bahkan berniat mengambil kekuatan naga putih untuk kepentingan pribadi. Seorang saudagar kaya dari kota bernama Bramantya datang ke desa dengan membawa sekelompok orang. Ia mendekati Arga dan berkata, "Aku dengar ada ular naga putih yang tinggal di hutan ini. Aku ingin bertemu dengannya dan meminta kekuatannya. Jika kau membantuku, aku akan memberikan hadiah yang besar untukmu dan desamu." Arga menolak dengan tegas. Naga putih bukanlah makhluk yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Ia adalah penjaga hutan dan sumber kehidupan kami. Kami tidak akan mengganggunya. Namun Bramantya tidak mau menyerah. Diam-diam, ia dan anak buahnya menyusup ke hutan pada malam hari, membawa peralatan untuk mencari gua tempat naga putih bersembunyi. Mereka menebang pohon-pohon dan merusak hutan demi menemukan gua itu. Arga, yang merasa ada yang tidak beres, segera memimpin warga desa untuk mengikuti jejak mereka. Ketika Bramantya dan anak buahnya akhirnya menemukan gua itu, mereka mencoba memasuki gua dengan paksa. Tiba-tiba, angin kencang berhembus, dan cahaya putih yang terang benderang muncul dari dalam gua. Ular naga putih muncul dengan wajah marah. "Kalian telah merusak hutan dan mengganggu ketenanganku. Kekuatanku bukan untuk kalian yang serakah." Bramantya dan anak buahnya ketakutan dan berlari tunggang langgang, meninggalkan peralatan mereka. Arga dan warga desa tiba di tempat itu dan melihat kerusakan yang telah terjadi. Arga merasa sedih dan bersalah karena tidak bisa mencegah hal ini. Naga putih menatap Arga dengan lembut. "Jangan khawatir, anak muda. Aku tahu kau dan warga desa telah berusaha menjaga hutan ini. Tapi ingat, ketamakan manusia bisa merusak segalanya. Kau harus lebih waspada dan terus mengajarkan pentingnya menjaga alam." Arga mengangguk dengan penuh penyesalan. "Aku berjanji akan lebih berhati-hati dan mengajak semua orang untuk melindungi hutan ini." Sejak kejadian itu, Arga dan warga desa semakin giat menjaga hutan. Mereka membuat peraturan desa yang melarang siapapun merusak hutan atau mengganggu gua tempat naga putih tinggal. Mereka juga membentuk kelompok penjaga hutan yang bertugas memantau dan melindungi hutan dari orang-orang yang berniat jahat.
Beberapa tahun kemudian, desa Sukamaju semakin makmur dan terkenal sebagai desa yang harmonis dengan alam. Wisatawan datang untuk menikmati keindahan alamnya, tetapi mereka diajarkan untuk menghormati dan menjaga lingkungan. Arga, yang kini telah menjadi kepala desa, selalu mengingatkan semua orang tentang pesan naga putih. Alam adalah sumber kehidupan yang harus dijaga. Suatu malam, ketika bulan purnama bersinar terang, Arga bermimpi bertemu dengan ular naga putih. Dalam mimpinya, naga putih berkata, "Anak muda, kau telah membuktikan dirimu sebagai pemimpin yang bijaksana. Aku percaya desa ini akan tetap aman di tanganmu. Aku akan pergi untuk sementara waktu, tapi aku akan selalu mengawasimu dari jauh. Jagalah hutan ini, dan alam akan selalu memberkati kalian." Ketika Arga terbangun, ia merasa damai dan bersyukur. Ia tahu bahwa naga putih telah memberikan kepercayaan padanya dan warga desa untuk menjaga warisan alam yang indah ini. Setelah mimpi bertemu ular naga putih, Arga merasa semakin termotivasi untuk memimpin desa Sukamaju dengan lebih baik. Ia menyadari bahwa tanggung jawabnya tidak hanya untuk menjaga hutan, tetapi juga untuk memastikan bahwa generasi muda memahami pentingnya melestarikan alam. Arga pun mulai mengadakan pertemuan rutin dengan warga desa, mengajak mereka untuk berdiskusi tentang cara-cara baru untuk menjaga lingkungan. Suatu hari, seorang ilmuwan muda bernama Rara datang ke desa Sukamaju. Rara adalah seorang peneliti lingkungan yang tertarik dengan cerita tentang ular naga putih dan kearifan lokal warga desa dalam menjaga hutan. Ia ingin mempelajari lebih dalam tentang hubungan antara masyarakat dan alam di desa tersebut. Arga menyambut Rara dengan hangat. "Selamat datang di desa Sukamaju. Kami senang ada orang yang peduli dengan alam seperti kami. Apa yang bisa kami bantu?" Rara tersenyum. "Aku ingin belajar dari kalian. Aku percaya bahwa kearifan lokal seperti yang kalian miliki bisa menjadi contoh bagi banyak tempat lain. Bisakah aku tinggal di sini untuk sementara waktu dan mempelajari cara kalian menjaga hutan?" Arga setuju, dan Rara pun mulai tinggal di desa. Selama berminggu-minggu, ia mengikuti kegiatan warga desa, mencatat setiap tradisi dan kebiasaan mereka dalam menjaga alam. Rara terkesan dengan cara warga desa memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana, seperti mengambil kayu hanya dari pohon yang sudah tua dan menanam kembali bibit pohon baru. Suatu malam, ketika Rara sedang duduk di tepi sungai, ia melihat cahaya putih yang samar-samar muncul dari arah hutan. Penasaran, ia mengikuti cahaya itu dan tiba-tiba menemukan dirinya di depan gua tempat ular naga putih pernah muncul. Meskipun ia tidak melihat naga putih secara langsung, Rara merasakan kehadiran yang kuat dan damai di sekitarnya. Keesokan harinya, Rara menceritakan pengalamannya kepada Arga. "Aku merasa seperti diberi pesan oleh naga putih. Aku ingin membantu kalian untuk melestarikan hutan ini dengan cara yang lebih modern, tanpa meninggalkan kearifan lokal yang sudah ada." Arga setuju, dan bersama-sama mereka mulai merancang program pendidikan lingkungan untuk anak-anak desa. Mereka juga mengajak warga desa untuk membuat produk-produk kerajinan dari bahan alami yang ramah lingkungan, seperti anyaman bambu dan kain dari serat alam. Produk-produk ini kemudian dijual ke kota-kota besar, memberikan penghasilan tambahan bagi warga desa. Beberapa bulan kemudian, desa Sukamaju semakin terkenal sebagai desa yang harmonis dengan alam. Banyak orang datang untuk belajar dari mereka, dan desa itu pun menjadi contoh bagi desa-desa lain di sekitarnya. Arga dan Rara terus bekerja sama, memastikan bahwa setiap langkah yang mereka ambil selalu sejalan dengan prinsip menjaga alam. Suatu hari, ketika Arga sedang berjalan di hutan, ia kembali melihat cahaya putih yang samar-samar. Kali ini, ia melihat ular naga putih muncul dengan lembut. "Anak muda, kau telah melakukan yang terbaik untuk desamu. Aku bangga padamu. Tapi ingat, perjalanan ini belum berakhir. Selalu ada tantangan baru, dan kau harus tetap kuat dan bijaksana." Arga mengangguk,
merasa terharu. Terima kasih Naga Putih. Aku berjanji akan terus menjaga hutan ini dan mengajarkan generasi muda untuk mencintai alam. Sejak saat itu, Arga dan Rara semakin giat bekerja. Mereka mendirikan pusat pendidikan lingkungan di desa, mengundang ahli-ahli dari berbagai bidang untuk berbagi pengetahuan. Desa Sukamaju pun menjadi pusat pembelajaran bagi siapa saja yang ingin belajar tentang hidup harmonis dengan alam.